Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah lulus ujian pemilihan. Pemilihan dari apa? Bagaimana boleh lulus dalam ujian pemilihan ini? Firman Tuhan dalam Ester 2 ayat 17 mengatakan, "Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Ester pasal yang kedua ayat 10 hingga 18. Ini merupakan kisah di mana bagaimana Ester dipilih menjadi ratu. Bagaimana pemilihan itu? Sebuah ilustrasi. Nancy kelihatan gelisah. Mengapa? Karena esok adalah hari panggilan atau hari temu duga untuk pekerjaan yang sudah dipohonnya. Dirinya merasa cemas karena menurutnya ini adalah syarikat yang besar dan profesional, dan para pesaingnya juga ramai yang datang untuk temu duga. Nah, apakah mereka menerima saya? Betulkah ini tempatku? Mampukah saya bersaing? Meski segalanya telah dipersiapkannya, Nancy tetap cemas dan mohon didoakan. Perhatikan bacaan kita hari ini saudara. Dianggarkan 400 orang gadis dari seluruh negeri Persia diambil untuk jadikan gundik Raja Xerxes atau Raja Ahasveros, termasuk Ester. Baca dalam ayat yang ke-8. Mereka semua dibawa ke harem, tempat para gundik raja. Ini bukanlah impian Ester, namun apakan daya. Bahkan taruhannya nyawa jika suasana hati raja sedang gundah atau susah hati. Itu sebabnya Mordekai, ayah angkatnya, merasa gelisah juga. Seperti dalam ayat yang ke-11. Satu-satunya harapannya apabila dirinya terpilih menjadi permaisuri. Tapi bagaimana mungkin dengan pesaing yang begitu ramai? Tidak disangka, akhirnya gadis yatim piatu dari bangsa jajahan itu terpilih menjadi ratu. Sebab posisi itu menyiapkan sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang penting yang dipikul kelak oleh Ester. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi cerita atau renungan ini untuk kita? Saudara, Tuhan tahu tempat terbaik di mana kita boleh berperanan secara maksimum. Meski semua peranan, kedudukan, posisi, jabatan, bangku sekolah atau kuliah diperoleh dalam suasana persaingan yang serba menggelisahkan. Percayalah pada rancangan Tuhan. Sesuatu yang telah ditetapkan Tuhan sebagai tempat Anda, disitulah Anda bakal berada. Lakukanlah bahagian yang menjadi tanggung jawab kita sebaik mungkin. Lalu percayakan selebihnya pada hikmat Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa jika Tuhan yang menetapkan tujuannya, segala jalan pasti tersedia dan segala rintangan pasti dapat diatasi. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh terus berserah kepada Tuhan. Biarlah jalan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kami dikuatkan bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.